Hati-hati ya, saya titip hati-hati kepada Bapak, Ibu, wali murid dimanapun Anda berada tentunya. Hati-hati dengan putra putri Anda ketika menyekolahkan, memondokkan. Jadi Ustadz Evi Effendi ini bisa dibuat percontohan buat kalian agar tidak seperti dia. Saya ini teh dulunya teh baung juga, masuk penjara. Sekarang juga masih baung, cuman lebih syariah ya baungnya. Baung syariah tuh di mana? Jadi segala kenakalan dibawa. Di situ hati-hati di dalam menitipkan anaknya di pondok pesantren. Lihat, jangan asal murah, jangan asal gratis, jangan asal mendapatkan beasiswa. Kemana bersambung lah? Kalau bersambung kepada Wahabiyah, ya seperti itu sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa yang sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali beredar potongan-potongan video dari salah satu ustadz yang kemarin sempat membuat viral jagat raya ini dengan beberapa kontroversinya. Ya, Ustadz Evi Effendi yang di situ konon setelah saya amati, saya teliti dari biografinya, ternyata dia memang bukan basic dari pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Jadi dianya itu mulai yang pertama menafsiri wadduha, mengatakan Rasulullah SAW sebagai orang tersesat, kemudian mengatakan tentang Maulid Nabi dibid'ahkan. Setelah itu kemarin yakni tentang amalan nisfu Sya'ban yang juga dipermasalahkan, gayanya sama seperti orang-orang dari golongan mereka, yakni hadis-hadis palsu yang lain dan sebagainya. Terus setelah di dalam sholat bacaan Rabbighfirli, amin juga dipermasalahkan. Nah, sekarang beredar ada di media sosial tentunya bacaan-bacaan Al-Quran di situ. Nah, bacaannya nanti akan saya terangkan di mana letak kesalahannya. Karena apa? Dalam membaca Al-Quran itu ada ilmu yang harus dipelajari yang bernama ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang dipelajari untuk membenarkan bacaan Al-Quran, untuk mensahihkan bacaan Al-Quran. Karena dalam ilmu Al-Quran, bacaan Al-Quran maksudnya itu banyak kesalahan, terutama kesalahan yang jali dan juga ada yang khafi. Nah, dari Ustadz Effendi ini sudah jali, ya ini sudah keras kesalahannya. Kan apa? Karena menambahi huruf, merubah harokat, merubah dari makna. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221, tentang larangan menikah justru ini. Nah, ini merupakan kesalahan yang kurang infitah. Jadi seharusnya ada di tenggorokan a'udzubillah begitu. Ini juga tawallud. Syaiton, tawallud. Di situ iya itu bukan huruf qalqalah. Ini juga bacaan ikhfa-nya. Jadi nun mati bertemu dengan kaf, ini kurang tepat ini bacaan ikhfa-nya. Hatta
wala amatum mu'minah wala amatum mu'minatun ghairum min musyrikat. Nah, ini sudah kocar-kacir sudah bacaannya ini. Dari wakofnya, dari shinnya. Shin itu keluarnya ada di lidah bagian tengah. Shin, iya, dan juga jim. Syashi, syubash. Ini ditawallud juga ini. Betul kesalahan khofi ada di sini. Min musyrikat. Walau ajabtum. Ini kesalahan yang sangat fatal ada di sini. Walau a'jabatkum. Jadi dia sebut walau ajabat, apa itu? Salah ini bacaannya ini. Walau ajabatkum. Ini kesalahan yang jali ini sudah, yang tidak dapat diampuni kesalahan seperti ini karena sudah merubah kepada makna. Wala tunkihul musyrikin. Ini juga shinnya. Hatta yu'minu. Wal abdum mu'min. Nah, ini kesalahan ini. Wala abdum, kok wal abdum? Ya apa ini? Salah ini bacaannya. Salah. Khairum min musyrikin. Walau a'jabakum. Ini alif hamzah sama dengan ain. Ini juga salah ini bacaannya itu. Ain itu ada di tenggorokan bagian tengah. A. Ulaika. Kaitannya dengan video ini, saya jelaskan kepada para pemirsa semuanya, hati-hati ya, saya titip hati-hati kepada Bapak, Ibu, wali murid dimanapun Anda berada tentunya. Hati-hati dengan putra putri Anda ketika menyekolahkan, memondokkan. Jadi Ustadz Evi Effendi ini bisa dibuat percontohan buat kalian agar tidak seperti dia. Saya tidak menyalahkan beliaunya atau Ustadz Evi Effendi, yaitu memang pertamanya ya mohon maaf dalam tanda kutip di acara salah satu televisi swasta, televisi nasional, mengatakan bahwa adalah mantan dari preman, mantan dari pembalap liar, mantan dari, yaitu sudah yang negatif seperti itu sudah disaksikan tadi dicuplikannya di acara hitam putih. Tuh, Mbak, tapi saya nggak nyangka guru ngaji saya ini teh dulunya teh baung juga, masuk penjara. Sekarang juga masih baung, cuman lebih syariah ya baungnya. Baung syariah tuh gimana? Jadi jalan kenakalan dua. Terus Pak, katanya Pak Ustadz ini pernah masuk penjara juga, Yep. pernah narkoba juga. Pernah pakai narkoba? Pernah pakai Kamu waktu narkoba. kecil dikasih permen nggak? Pernah. Nah, Oh, itu. ditraktir. Itu teh udah ganja belum? Saya teh agak-agak gini sedikit, kayaknya teh saya jadi Efeknya sampai sekarang masalahnya kan yang minta bertanggung jawaban. Oh iya, kayaknya. mungkin yang saya kasih Cika waktu itu narkobanya arti katanya lain. Apa Nasi rames kolak jeung bala-bala ya. Oh, soalnya pantesan lagi. Nasi Saya rames. nggak obat ke narkoba, cuma ada satu jenis. Jadi teh Aceh ya. Saya nggak berani bilang ganja. Teh Aceh, jadi saya sempat tapi nggak lama ke narkoba. Saya menghindar karena takut kena otak. Saya tahu efeknya. Cuma ya sempat aja nyicipin kayak gitu. Sempat pakai gitu. Di penjara sempat katanya. Di penjara 1 semester.
Karena apa? Satu semester berapa lama? Main orang Sunda bilang heureuy ya sama teman cuma pakai cutter gitu. Caranya Nah, Uli ya. ternyata dia itu salah di dalam tempat mencari ilmu. Ini yang banyak sekarang beredar. Yang kedua, untuk Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah tentunya jangan salah untuk mencarikan guru yang sanad keilmuannya bersambung kepada ulama-ulama yang terdahulu. Jadi dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-isnadu minad dini walaulal isnadu law qala man syaa man syaa. Al-isnadu ad-din. Jadi mata rantai di dalam mencari ilmu termasuk dari agama. Seperti itu. Jika orang tersebut tidak ketemu mata rantainya kepada siapa dia belajar, maka dia akan qala man syaa sesuai dengan sekehendak hatinya. Di situ hati-hati di dalam menitipkan anaknya di pondok pesantren. Lihat, jangan asal murah, jangan asal gratis, jangan asal mendapatkan beasiswa. Kemana bersambung? Lah kalau bersambung kepada Wahabiyah, ya seperti itu sudah. Dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit dibid'ahkan, dikit-dikit itu sudah. Mengira kalau surga itu hanyalah dia yang punya kuncinya. Begitu. Terus berikutnya, hati-hati di dalam mencarikan guru untuk anak-anaknya. Guru ini penting. Karena apa tadi itu? Al-isnadu minad-din, bahwa sanad keilmuan. Terkait dengan bacaan Al-Quran, urattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan yang benar. Ulama mengatakan tartil itu dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, dari makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, dari sifatul huruf, dari sifat-sifat huruf, apa hamas, apa itu idbaq, apa itu qalqalah, apa infitah, dan yang lain sebagainya. Itu. Dan juga kepada Bapak Ibu wali murid, karena kemajuan teknologi seperti sekarang ini, adanya Google, adanya YouTube, orang bebas untuk mengakses internet dan di situ mencari ilmu pengetahuan. Hati-hati juga di dalam suatu kitab, yakni Bahjatul Wasail disebutkan bahwa man ta'allamah bila syaikhin fasyaikhuhu syaitan. Barang siapa yang mencari ilmu sedangkan dia tidak tahu siapa gurunya, bila syaikhin tanpa guru, fasyaikhuhu asyaitan, maka gurunya adalah syaitan. Hal ini maksudnya apa? Karena memang pemikiran ataupun ilmu pengetahuan itu harus ada sanad yang bersambung dari murid ke guru, ke guru, ke guru, sampai ke baginda agung Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak semua orang di dalam membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Ada lagi suatu keterangan yang menyatakan rubbah qari'il Quran. Jadi rubbah qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuhu. Rubbah qari'il Quran, ada sebagian, jadi banyak dari orang yang membaca Al-Quran itu tidak mendapatkan pahala dari bacaannya, akan tetapi Al-Quran akan melaknatnya. Nah, ini bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, ilmu tajwid dan yang lain sebagainya. Itu saja, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada maksud untuk menjustifikasi siapapun, hanya menghimbau terutama kepada orang tua, wali murid dan yang lain sebagainya. Yang pertama, hati-hati di dalam memilihkan lembaga pendidikan untuk anak didiknya yang dikhawatirkan tidak berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, bahkan berafiliasi dengan aliran yang lain yang sudah keluar, yang Islam yang radikal ataupun yang Wahabi yang lain sebagainya. Yang kedua, hati-hati di dalam memilih guru untuk anak-anaknya. Pastikan gurunya adalah orang-orang yang bernasab dan bersandar, bermusnad, mata rantai kepada
guru-guru salafun salih yang terdahulu. Dan dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.